Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Niken Pratiwi dari kelas 3B Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas jurnal umum untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar akuntansi, mulai dari pengertian, prinsip, fungsi, manfaat, serta contoh yang akan saya berikan kepada kalian semua. Kata jurnal umum berasal dari bahasa Prancis, yakni jour, yang artinya ialah hari. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal umum yaitu suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan periode waktu tertentu. Menurut Wikipedia, jurnal umum yaitu catatan akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun apa saja yang didebit dan akun apa saja yang dikredit. Secara umum, jurnal umum merupakan buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal. Dalam akuntansi, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam membuat suatu jurnal umum. Di antaranya adalah: yang pertama, proses identifikasi suatu bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Contohnya, memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan akun yang akan mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikannya dalam jenis hutang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan apakah sudah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, menentukan apakah yang harus dilakukan apabila kredit atau debit akun yang saling berhubungan dengan transaksi. Yang kelima atau yang terakhir, membuat suatu catatan transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi yang ada. Dalam jurnal umum terdapat 5 fungsi. Di antaranya, yang pertama, fungsi historis. Dalam fungsi ini, jurnal umum disebut fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Dalam fungsi ini, semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus segera dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum agar pembuatan suatu laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, fungsi analisis. Dalam fungsi ini merupakan suatu proses analisis yang meliputi nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah atau besar transaksi. Yang keempat, fungsi instruksi. Dalam fungsi ini merupakan proses pencatatan yang bersifat perintah atau petunjuk kredit atau debit. Yang kelima atau terakhir, fungsi informatif. Dalam fungsi ini terdapat suatu informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa manfaat jurnal umum yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan suatu informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, untuk dapat mengetahui sejumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa harus seimbang. Yang keempat, dibuat tanda atau referensi supaya dapat diketahui suatu jumlah telah diposting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraannya. Yang kelima, dibuat referensi atau tanda supaya diketahui suatu jumlah telah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai nomor perkiraannya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal kepada kalian semua. Berikut ini merupakan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan Shiken selama bulan Oktober. Pada tanggal 3 Oktober, diterima kas dari pemilik perusahaan sebagai tambahan modal sebesar 45 juta rupiah. Pada tanggal 7 Oktober, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.300.000 rupiah. Pada tanggal 9 Oktober, diterima kas dari PT Soleh yang telah menggunakan jasa secara tunai sebesar
Rp3.800.000. Pada tanggal 15 Oktober dibayar beban iklan sebesar Rp4.230.000. Pada tanggal 16 Oktober diterima kas dari seorang debitur sebesar Rp26 juta. Pada tanggal 21 Oktober dibayar sewa bulan Oktober sebesar Rp3.730.000. Pada tanggal 27 Oktober dibayar utang kepada seorang kreditur sebesar Rp920.000. Pada tanggal 31 Oktober, pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp7 juta. Diketahui nama akun kas dengan kode akun 111. Perlengkapan 112, piutang 113, utang 211, modal 311, prive 312, pendapatan jasa 411, beban iklan 511, dan beban sewa 512. Maka, jawaban dari contoh soal tersebut adalah pada tanggal 3 Oktober, kas didebit sebesar Rp45 juta dan modal dikredit sebesar Rp45 juta. Pada tanggal 7 Oktober, perlengkapan didebit sebesar Rp2.300.000 dan kas dikredit sebesar Rp2.300.000. Pada tanggal 9 Oktober, kas didebit sebesar Rp3.800.000 dan pendapatan jasa dikredit sebesar Rp3.800.000. Pada tanggal 15 Oktober, beban iklan didebit sebesar Rp4.230.000 dan kas dikredit sebesar Rp4.230.000. Pada tanggal 16 Oktober, kas didebit sebesar Rp26 juta dan piutang dikredit sebesar Rp26 juta. Pada tanggal 21 Oktober, beban sewa didebit sebesar Rp3.730.000 dan kas dikredit sebesar Rp3.730.000. Pada tanggal 27 Oktober, utang didebit sebesar Rp920.000 dan kas dikredit sebesar Rp920.000. Pada tanggal 31 Oktober, prive didebit sebesar Rp7 juta dan kas dikredit sebesar Rp7 juta. Maka, jika dibikin tabel, hasilnya akan seperti ini. Dan total pada tabel, hasilnya harus balance atau seimbang. Sekian saya sampaikan bahasan dasar-dasar akuntansi mengenai jurnal umum. Sebelum saya menutup perjumpaan kita, saya akan memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Pulau Timor, kain putih kusam dan kotor. Kita belajar sambil berhumor, hati sedih tak lagi diajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.